Saya Elvida Nisa Fitri dengan NIM 080111 3820 25107 akan menjelaskan program nomor 3 dengan soal buat flowchart dan program jika dua input bilangan genap di jumlah nilainya genap, maka tampilannya ya. Jika hasilnya ganjil, tampilannya tidak. Jika dua bilangan tersebut ganjil dan jika dijumlahkan hasilnya genap, maka tampilannya genap. Jika dijumlahnya ganjil, maka tampil kata tidak. Jika kedua bilangan tersebut berbeda, satu ganjil, satu genap, jika jumlahnya genap, maka muncul kata iya. Jika jumlahnya ganjil, maka muncul kata tidak. Baik, di sini saya akan lanjutkan program yang ketiga dan program terakhir, yaitu program jumlah bilangan genap dan ganjil. Maksudnya di sini adalah jika dua buah bilangan itu bernilai genap ketika sudah dijumlahkan, maka keluaran yang dikeluarkan adalah iya. Jika hasilnya adalah bilangan ganjil, maka yang keluar adalah tidak. Seperti itu. Dan misalkan yang nilai bilangan pertama adalah genap dan bilangan kedua adalah ganjil, ketika dijumlahkan hasilnya ganjil, maka keluarannya adalah tidak. Gitu pun sebaliknya, jika bilangan yang pertama adalah ganjil dan bilangan kedua adalah genap, tapi hasilnya adalah genap, maka keluarannya adalah ya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke programnya. Yang pertama, seperti biasa, kita buat include IOStream-nya dulu, terlebih dahulu. Using space stt integer main. Di sini kita menggunakan variabel p, q, dan jumlah. Hanya 3 variabel ke dalam bentuk integer. P, q, jumlah. Sebelum untuk memasuki program, kita buat dulu biar lebih jelasnya nanti nama program, yaitu program jumlah bilangan ganjil dan genap. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan bilangan pertama dan bilangan kedua. Cout masukkan bilangan pertama. Yang kita gunakan adalah variabel p. Lalu dan juga dengan cout masukkan bilangan kedua. Yang kita gunakan adalah variabel key. Selanjutnya, jika P dibagi dengan 2 sama dengan 0 dan Q dibagi 2 juga sama dengan 0, maka untuk jumlahnya adalah P plus Q. Dengan syarat jika jumlah dibagi 2 juga sama dengan 0, maka keluarannya adalah ya. Namun, jika tidak atau else, maka keluarannya adalah tidak. Maksudnya P dibagi 2 sama dengan 0 dan ada dan 2 ini
Q dibagi 2 sama dengan 0 artinya operasi ini digunakan jika relasi yang digunakan itu sama-sama benar, maka yang keluar adalah benar. Namun, jika salah, maka hasilnya akan salah. Dengan jumlah ini adalah P ditambah Q, yang artinya bilangan pertama ditambah bilangan kedua. Dengan syarat jumlahnya harus juga dibagi 2 sama dengan 0. Maka COD-nya adalah ya, jika tidak atau tidak sama dengan 0, maka hasilnya tidak. Lanjut, jika tidak kedua-duanya ini, maka else if P dibagi 2 tidak sama dengan 9, tidak sama dengan 0, sama dengan 0, dan Q dibagi 2 tidak sama dengan 0, seperti tadi, dengan jumlah adalah P plus Q. Oh, di sini kita menggunakan tanda sama dengan ya. Q dengan if jumlahnya dibagi dengan 2 tidak sama dengan 0, maka Cout adalah ya. Jika tidak, maka Cout-nya adalah tidak. Begitu juga. Jika tidak juga kedua-duanya, maka else if P dibagi 2 sama dengan 0 atau P dibagi 2 tidak sama dengan 0, dan Q dibagi 2 sama dengan 0 atau Q dibagi 2 tidak sama dengan 0, maka untuk jumlah P plus Q ini dengan jika jumlah dibagi 2 sama dengan 0, maka Cout-nya adalah ya. Jika tidak, maka Cout-nya adalah tidak. Untuk lebih jelasnya, coba kita word and run, tapi sebelum itu kita cek terlebih dahulu apakah ada yang kurang seperti titik koma atau huruf besar dan kecil, karena itu sangat berpengaruh dalam kerja program. Jika tidak ada, coba kita word and run. Ini jumlahnya dibagi 2 ya. Saya tadi lupa mengetikkan 2. Nah, kita bisa lihat, masukkan bilangan pertama.
Kita masukkan bilangannya adalah genap terlebih dahulu, yaitu 2. Namun bilangan kedua adalah 4. Maka hasil yang keluar adalah ya, yaitu artinya genap. Namun jika kita masukkan ganjil contohnya ya. Kita masukkan bilangan pertamanya adalah 5, sedangkan bilangan keduanya adalah 7. Maka yang keluar adalah tidak, karena keduanya adalah bilangan ganjil. Namun